Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlizardi, sarjana keperawatan, magister administrasi rumah sakit, dosen prodi administrasi rumah sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen reka medis, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester 5. Pada mata kuliah ini juga memiliki bobot 2 SKS dan 1 dosen pengampu. Deskripsi mata kuliah ini membahas bagaimana konsep prinsip manajemen reka medis dalam konteks administrasi rumah sakit. Mahasiswa juga di sini akan membahas bagaimana sistem pengolahan reka medis, baik itu konvensional maupun reka medis elektronik. Di sini juga mahasiswa akan membahas bagaimana sistem legalnya juga, dan bagaimana juga standar dokumentasinya, dan bagaimana cara-cara dalam pemusnahan reka medis. Pada mata kuliah ini juga akan dibahas pula bagaimana tantangan dan kendala dalam implementasi dan pengembangan reka medis elektronik di Indonesia, serta bagaimana juga mahasiswa belajar bagaimana cara mengevaluasi reka medis elektronik itu sehingga untuk menjadi keputusan klinis dan manajerial. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan konsep dan ruang lingkup manajemen reka medis, termasuk penerapan indikator mutu, pengolahan tata ruang, subsistemnya seperti apa, dan bagaimana juga pemusnahan reka medis elektronik itu sendiri. Dan yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menerapkan prinsip manajemen serta teknologi informasi untuk menganalisis pemusnahan reka medis, transformasi menuju reka medis elektronik, serta tantangan dan peluang implementasi reka medis secara kritis dan berintegritas. Kemudian mahasiswa juga mampu menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam penyusunan atau dalam menyusun reka medis sesuai standar profesional serta regulasi yang berlaku, disertai dengan terus mengembangkan kompetensi sepanjang hayat. Materi pembelajaran yang diajarkan selama mata kuliah yaitu bagaimana tujuan, kemudian kegunaan reka medis dan indikator reka medis di Indonesia, dan bagaimana berbicara konsep ruang lingkupnya, kemudian perkembangan dan implementasi reka medis, bagaimana kita di situ juga kita berbicara mutu reka medis dan hak pasien, kemudian bagaimana tata ruang dan penyimpanan dan pengolahan data reka medis, bagaimana kita mengauditnya, dan bagaimana juga kita mencari sistem pelaporan serta langkah-langkah sistem pemusnahan reka medis itu sendiri. Kemudian yang berikutnya juga di mata kuliah ini juga akan diberikan materi transformasi dari reka medis manual ke reka medis elektronik, bagaimana tantangannya dan bagaimana peluangnya. Di situ akan membahas peraturan hukumnya seperti apa, kemudian bagaimana implementasinya, bagaimana juga kendala dalam mengimplementasikan reka medis elektronik atau disingkat RME, dan bagaimana juga kita menganalisis perkembangan RME di Indonesia dan bagaimana cara evaluasi RME tersebut. Sistem pembelajaran di Universitas Aisyah Surakarta yaitu full pembelajaran, yaitu full luring, dan dosen akan bertatap muka secara langsung. Selain itu dalam pembelajaran juga dari kampus Universitas Aisyah Surakarta memfasilitasi penggunaan LMS Learning Management System. Dosen bisa mengakses di SIMADO, sistem dosen, kemudian nanti kepada mahasiswa juga namanya SIMAWA, nanti bisa diakses sso.ask.university.ac.id. Bagaimana di dalam sistem itu banyak dalam hal pengisian daftar hadir, kemudian mengambil materi, kemudian di situ juga bisa menjawab pertanyaan asesmen, kemudian di situ juga bisa kita upload nilai juga, dan bagaimana juga mahasiswa juga bisa mengerjakan tugas secara real time di situ. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan selama perkuliahan ini yaitu kuliah interaktif, kemudian studi kasus, kemudian nanti ada cooperative learning, kemudian ada juga collaborative learning, ada juga project based learning juga atau PJBL. Kemudian bagaimana dengan sistem penilaian digunakan? Kami bagi menjadi 5 yang diakumulasikan menjadi 100%. Yang pertama, bagaimana keaktifan partisipatif. Di sini saya berikan 20%.
Kemudian di sini nanti ada project yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Di sini bobotnya sangat besar, yaitu 30%, kemudian kuis 10%, kemudian ujian tengah semester UTS 15%, kemudian ujian akhir semester adalah 25%. Berikutnya kita akan saksikan salah satu proses pembelajaran di pertemuan 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, siap. Hari ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah evaluasi rekam medis elektronik, manajemen rekam medis. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas analisis perkembangan RME di Indonesia, sehingga hari ini bagaimana kita lebih pertemuan terakhir, pertemuan ke-14, yaitu bagaimana teman-teman bisa mengetahui bagaimana sih cara kita mengevaluasi rekam medis elektronik, atau kita singkat dengan RME gitu. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah teman-teman bisa memahami konsep dan tujuan apa sih evaluasi rekam medis elektronik. Kemudian nanti teman-teman bisa di tujuan pembelajaran ini dengan model-model yang kita pelajari hari ini, teman-teman bisa membandingkan model evaluasi yang mana yang baik ketika teman-teman nanti besok cara mengevaluasi rekam medis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum sampai sini ya. Oke, kita di poin pertama, evaluasi konsep. Kalau kita bicara evaluasi kan bagaimana tadi proses untuk menyediakan informasi, bagaimana sejauh mana sih kegiatan itu telah tercapai. Jadi rekam medis elektronik itu pamannya 2 bulan, 3 bulan sudah dilaksanakan. Tapi pengen kita lihat sejauh mana sudah tercapai belum dengan apa yang diinginkan oleh seorang direktur rumah sakit atau direksi rumah sakit. Maka kita lakukan namanya evaluasi seperti itu. Yang poin kedua, bagaimana perbedaannya, sudah mencapai percapaian belum? Karena itu kan ada tujuannya juga. Kemudian bagaimana manfaatnya sistem tersebut atau rekam medis elektronik itu punya manfaat besar atau enggak, sehingga kita lakukan evaluasi. Maka kita evaluasi itu ujung-ujungnya adalah kita berbicara tentang kepuasan si pengguna rekam medis elektronik. Maka makna adanya tujuan sistem informasi atau kita rekam medis elektronik kan termasuk sistem informasi ya teman-teman. Maka perlu ini, karena dia proses bisnis, kita mulai dari sini. Tujuan utamanya apa? Lagi-lagi kita berbicara kualitas, pemeliharaan evaluasi, kemudian prosedur penilaian. Maka untuk melihat RME ini maka kita harus mengukurnya gitu. Apakah efisiensi atau efektivitasnya bagus atau enggak. Maka perlu dengan adanya pengadaan teknologi juga harus ada namanya kita sediakan jaringannya. Datanya juga seperti apa nanti. Maksudnya integrasinya data apa saja kebutuhannya. Kemudian nanti SDM. Nah, SDM ini maksudnya teman-teman apa? Ada yang bisa memberikan jawaban? SDM, apa yang perlu disiapkan SDM-nya apa? Dalam hal adanya teknologi informasi rekam medis elektronik, apa yang disediakan? Ya, kesiapannya apa untuk SDM-nya? Maka perlu diapakan SDM-nya tersebut? Maka dilakukan namanya pelatihan atau workshop atau sosialisasi dulu. Workshop kemudian pelatihan. Maka itu yang perlu. Atau nanti SDM-nya ini sudah siap atau belum? Maka kita tanya, nanti kita di kuesioner itu bisa kita lihat. Maka dengan adanya teknologi informasi itu, dengan rekam medis elektronik harapannya adalah terjadi namanya proses bisnis. Maksudnya dalam hal perekaman medis kepada pasien lebih gampang, lebih mudah dan sebagainya, lebih efisien juga. Ini teman-teman tujuan evaluasi rekam medis sangat banyak. Kenapa kita perlu kita evaluasi? Yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem, kemudian memastikan kesesuaian, kemudian bagaimana dengan adanya RME itu apakah mempunyai kualitas atau enggak pelayanannya tersebut, lebih bagus atau sama saja. Harapannya kan kita mencobai hal baru itu harapannya kan ada perubahan. Artinya pelayanan kesehatannya itu bisa bagus nggak, cepat nggak ketika ada pengadaan atau implementasi rekam medis elektronik. Oke, pertanyaannya saya akan mencoba diskusi sama teman-teman.
Apa saja sih metode atau model evaluasi yang digunakan ketika kita pengen melihat sejauh mana sih rekam medis elektronik itu digunakan? Apa? Mbak Nevin, TAM, apalagi? Siapa lagi? Oke, terus ada lagi? Kayaknya ada secara hotfit, TAM, apalagi? Tadi teman-teman sudah menyebutkan ada TAM, EUC, hotfit, terus apa lagi? TTV apa? Teks? Teknologi fit. Ada lagi? Declon, Maclean gitu. Nantinya. Oke, sekarang teman-teman saya minta membagi kelompok karena ini saya sudah lihat sudah terbagi kelompoknya. Ada kelompok 1 coba ada Cherry, Farah, Galuh, Nevin sama Ika. Kemudian kelompok 2 nanti Irfani, Nadila, Widya, Febriana. Tadi kan karena teman-teman sudah menyebutkan ada TAM, EUS, TTV, kemudian hotfit, Declon, Maclean. Maka di sini saya cuma fokus kita bahas hari ini karena nanti kalau kita bahas semuanya nanti waktunya tidak cukup. Maka saya cuma fokuskan 2 saja, TAM sama EUS. Kalau TAM ini pernah saya gunakan juga untuk mengevaluasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit PKU Karanganyar. Oke, nanti saya akan berikan waktu 3-5 menit. Nanti teman-teman bisa mencari sesi diskusinya nanti teman-teman apa sih TAM itu, kemudian secara singkat saja mungkin bisa dicari. Kemudian apa saja sih komponen yang ada dalam tiap metode tadi? Apakah ada 4 variabel, apakah 3 variabel, monggo yang bisa diukur untuk kita melakukan. Oke, monggo teman-teman bisa mendiskusikan sama tadi kelompokan yang sudah dibagi. Ini Mbak Cherry, Farah, Galuh, Nevin, Ika, Irfani, Nadila. Atau sudah ada jawaban? Sudah? Belum? Monggo dicari, monggo. Oke, kita tunggu 2 menit. Nanti seperti ini, nanti sesi diskusinya nanti TAM siapa yang jawab, Mbak Nevin atau siapa gitu bisa. Jadi ada TAM, EUC, udah? Pengertiannya sama indikatornya apa saja nanti di Bano. Oke, satisfaction. Dia lebih fokus apa dia RMN-nya? Kepuasan penggunaan. Jadi kemudian indikatornya apa saja, Mbak Irfani? Indikatornya yang pertama konten. Yang kedua akurasi. Ketiga format. Yang keempat use of use. Terus terakhir timeline. Oke, konten itu apa? Maksudnya konten apa, kita bisa lihat konten? Konten itu seperti kita melihat kualitas informasi yang diberikan dari RMN. Jadi konten itu isinya, oke. Kemudian konten, oke, isi dari rekam medis itu udah sesuai dengan kebutuhan itu, oke. Akurasi apa? Ada yang bisa, Febriana, akurasi apa? Data atau informasi yang benar dapat diambil. Jadi akurasi itu data yang digunakan, dibenarkan. Maksudnya pengen kita ambil dia cepat nggak, sesuai nggak keinginan kita, lebih cepat atau nggak, ada trouble atau enggak, itu oke, akurasi. Oke teman-teman, kalau format apanya? Format arahnya kemana format? Penyajian data. Penyajian data atau tampilannya. Maksudnya
user friendly enggak? Maksudnya memudahkan kita dalam pamannya dashboardnya dan sebagainya gitu. Oke. Use of us gitu. Kemudahan. Maksudnya dengan tampilan seperti isinya, kemudian tampilannya seperti apa, dalam dashboardnya bisa menggampangkan kita menggunakan itu kan. Ada beberapa juga kan sistem sulit digunakan. Kadang-kala butuh waktu 3 bulan, 4 bulan itu perlu. Timeline itu apa? Dalam hal apa? Ketepatan waktu apa? Nah, jadi ketepatan waktu dalam hal pengambilan data atau informasi yang diberikan gitu. Apakah dia dalam 0, sekian detik atau 1 menit? Nah, gitu. Oke. Terima kasih kelompoknya Mbak Febriana, kelompok 2 sudah. Oke, yang tam apa? Oke, tam. Mbak Ika apa? Untuk mengetahui bagaimana pengguna menerima pengguna menerima sistem baru. Oke. Apa saja sih indikator yang ada? Kalau tadi EUS itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di TAM itu indikatornya ada 5. Yang pertama perceived usefulness atau pemanfaatan. Yang kedua ada perceived easy of use atau kemudahan. Yang ketiga ada attitude toward using atau sikap pengguna. Yang keempat ada intention of use atau perilaku saat menggunakan. Yang terakhir actual using atau penggunaan sesungguhnya. Oke, terima kasih kelompok 2. Itu saat digunakan apa dia nih? TAM ini? Ada yang tahu? Saat menilai kesiapan dan penerimaan pengguna terhadap teknologi baru. Oke. Setelah itu untuk menyusun strategi implementasi sistem informasi dan melakukan penelitian tentang adopsi aplikasi. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini sudah dijawab sesi diskusi tadi. Terima kasih. Maka kalau ini, maka tadi kelihatan TAM adalah, bisa juga ada yang mengatakan 4, ada juga yang mengatakan 5. Maka TAM, teknologi assumption model gitu. Ini sangat gampang sekali persepsi. Jadi ketika, ini makanya external factor jadi perceive usefulness sama perceive, jadi kemudahan dan dia menerima. Kalau dia sudah menerima artinya nanti sikapnya seperti apa, actionnya. Dia meneruskan atau enggak? Sikapnya seperti apa gitu. Actionnya di sini. Attention, dia pengen menggunakan atau dia pengen menyarankan kepada orang lain untuk menggunakan rekam jejak tersebut. Maka dari hasil penelitian saya kemarin di tahun 2024 bahwa mengatakan untuk usia dewasa awal di atas umur 23 sampai 30-an, mereka menerima. Maksudnya adanya perubahan tadi dari manual ke rekam jejak elektronik. Mereka mau menggunakan. Tapi kalau usia di atas 35 ke atas sampai 40-an itu kebanyakan respondennya ada, kalau nggak salah sekitar 5 pengguna, 5 responden mengatakan mereka tidak perlu adanya rekam jejak elektronik karena mereka tidak siap, tidak mau menerima. Jadi kan sikapnya di sini seperti itu. Berikutnya adalah EUS gitu, End User Computing Certification. Nah, jadi user computing gitu yang menggunakan sistem tersebut. Jadi di sini ada konten. Jadi kalau pengen kita lihat kepuasan, ini kan kalau kita lihat di penelitian itu yaitu adalah apa ya? Terikatnya gitu. Variabel bebasnya adalah ada konten, ada akurasi, ada format. Kemudian easy of use, maksudnya kemudahan dalam penggunaan, kemudian timeline-nya kecepatan waktu. Oke, udah mengerti ya teman-teman? Sudah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, Mbak Nevin. Mengapa evaluasi sistem RME penting dilakukan? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus untuk dari Mbak Nevin. Kenapa perlu kita lakukan evaluasi sistem RME itu? Maksudnya pertama adalah pengen direksi itu sejauh mana sih kita lihat sejauh mana rekam jejak elektronik itu udah sesuai belum dengan harapan direksi gitu. Terutama datanya udah benar atau belum, tampilannya udah sesuai atau belum.
apalagi akurasi datanya atau sesuai atau belum. Itu kenapa kita lakukan evaluasi, karena sistem itu tidak mesti harus dia saklek, maksudnya langsung bagus gitu. Maka kita lakukan evaluasi, kita lihat sejauh mana dia ada trouble nggak di rekam medis elektronik itu. Bagaimana nanti integrasi datanya udah bisa belum? Maksudnya udah ada bermasalah atau enggak, ada trouble atau enggak. Nah, itu juga. Pamannya ada sekarang kan rekam medis elektronik kita contohkan. Pamannya dia bisa dari lab, hasil lab itu bisa integrasi enggak dengan elektronik RME itu. Sejauh mana? Kemudian sejauh mana juga baru rekam medis elektronik kan tidak semua unit kita coba uji coba. Kadang-kadang ada beberapa tiap pamannya rawat jalan dulu. Nah, itu bisa ya. Itu Mbak Nevin jawaban saya. Jadi sejauh mana kita melihat dia ini berfungsi dengan baik atau sesuai dengan harapan dari direksi atau tujuannya sesuai enggak harapan dengan itu. Ada lagi? Semoga enggak ada. Oke, kita lanjut karena waktu kita sudah mepet, jadi sehingga terima kasih Mbak Nevin untuk jawaban dari saya. Maka metode lain tadi tax teknologi fit, nanti teman-teman bisa cari lagi, mungkin setelah ini bisa mencari Dellon McLean atau Human Organization and Technology Fit gitu. Kemudian itu model lain, ini yang pernah menggunakan ini Bu Asti, pernah dia menggunakan di tahun berapa penelitiannya juga dia, tapi dia menilai SIM IRS, bukan rekam medis elektronik. Oke, teknik evaluasinya teman-teman kita bagi di atas dua, kuanti, kuali. Jadi kuanti itu bisa langsung kita gunakan kuesioner. Kualitatif kita bisa lakukan namanya observasi, wawancara, dan apa dan sebagainya. Jadi kuanti. Nanti coba saya mencontohkan metode kuanti aja, kuesioner. Pamannya ini komponen kinerja sistem informasi gitu. Pamannya informasi rekam medis elektronik. Di sini banyak. Jadi dia menggunakan apa tadi? Apakah dia menggunakan hotfit, atau menggunakan TAM, apakah dia menggunakan EUS, Mongo. Jadi ini harus ada semua. Mewakili. Jadi harus seimbang gitu dalam hal ini. Jadi pamannya tugas dan tanggung jawab telah definisikan dan diterapkan dengan jelas, tugas dan tanggung jawab. Kayaknya dia menggunakan TTF ini, TTF. Karena dia melihat. Itu teman-teman. Nanti tingkat persetujuannya itu jawabannya ada 1 sampai 5 karena dia pakai skala Likert kalau nggak salah, skala Likert. Jadi dia jawabannya gitu. Respondennya adalah 100 orang. Jadi dari poin-poin ini muncullah dari mana nilai 4 rata-ratanya teman-teman, 4,3. Dari mana? Ada yang tahu? 4,3 bisa dapat dari mana perhitungannya? Gimana Mbak Nevin? Dikali mana? Oh, jadi ditambah. Jadi penting n itu ditambah nanti dibagi n. Jadi ya ditambah, maka akan dapat 3 kali 10, 4 kali 50, 200, 5 kali 40, 200 menjadi berapa? 430. Per 30 maka kita bagi dengan jumlah n-nya. N-nya itu respondennya maksudnya. Tadi kan 100. Kita bagi jadi 4,3. Maka sampai seterusnya gitu teman-teman. Maka ini hasil dari ini. Jadi pamannya respondennya ada 100, maka kita hitung. Kemudian dari sini dapat dari mana? 3,39. Jadi 77,9 dibagi 23, maka kita dapatkan 3,9. Nah, oke, kita lihat rentangnya. Maka ini bertingkat. Maka dari ini dari nilai hasil tadi masuknya di mana? Rentang penilaian mana? Sedang, karena dia 3,39, maka dia sedang. Oke, terima kasih teman-teman jawabannya. Ini dari hasil tadi apa yang bisa teman-teman bisa interpretasikan gitu? Dari sini melihat apa yang pengen teman-teman sajikan gitu ketika sudah dapat hasilnya seperti ini, apa yang pengen teman-teman ketahui, yang pengen dituliskan gitu. Apa, Nevin? Oke, ada yang bisa menjawab?
Apa? Selain tadi yang kita bahwa dia masuk kategori apa? Sedang. Terus apa lagi yang teman-teman pengen lihat gitu? Pamannya teman-teman melihat dari 23 indikator, mana yang paling rendah? Nomor berapa? Pertanyaan berapa? Dari hasil ini, mana yang paling rendah dari 23 indikator? Berapa? Jadi pertanyaan item nomor 15. Jadi ini yang dilihat orang direksi gitu, direktur gitu. Oh, ternyata nomor 15 sistem pengendalian internal dapat diandalkan. Ternyata belum diandalkan. Maksudnya sistem apa pengendalian, pamannya ada virus atau ada virus dan hacker atau dan lain-lain gitu. Keamanan datanya gitu belum. Jadi ini perlu dievaluasi, ditindaklanjuti gitu. RTL. Mana yang mendekati lagi gitu, di atas 2,5, 2,8, peralatan pengolahan data telah digunakan secara aktif, belum juga. Jadi kita lihat mana yang lebih paling rendah. Yang sudah bagus mana? Berapa yang sudah bagus? Jadi poin 1 sampai 3. Tugas dan tanggung jawab telah didefinisikan, tugas dan tanggung jawab telah disebutkan pada unit organisasi, kebijakan dan prosedur telah dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Jadi semakin tinggi semakin bagus. Maka itu hasil interpretasi yang perlu kita tulis di hasilnya gitu. Hasil analisisnya, hasil interpretasi atau analisis. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih karena waktunya sudah mau habis karena nanti ada mata kuliah lain yang masuk. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari perkuliahan hari ini, yaitu evaluasi rekam medis elektronik. Siapa? Nevin, monggo. Nevin lagi, salah. Nevin terus saya sebut. Irfani, monggo Mbak Irfani. Kesimpulannya, evaluasi rekam medis elektronik itu sangat penting untuk bisa mengetahui sejauh mana teknologi itu bisa digunakan atau sejauh mana teknologi itu bisa diterapkan di rumah sakit itu sendiri. Dan ada beberapa modelnya tentang LJS, Covid, DTF, dan Dewan Vektor. Oke, ada lagi? Cukup? Ada lagi yang lain? Cari. Farah, ada nggak? Bisa menambahkan? Ada? Oke, mungkin isi dari TAM apa? Indikatornya, TAM tadi yang kita sebut. Indikatornya 5. Apa? Kemanfaatan, kemudahan, sikap pengguna, penggunaan sesungguhnya, sama sikap pengguna. Attitude-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Kayaknya sudah paham semua dengan materi hari ini. Harapannya rencana tindak lanjut nanti saya akan kirimkan kuis dikerjakan di rumah. Nanti menggunakan aplikasi Quizzes. Karena waktunya tidak nyanda lagi, maka saya akan kita jadikan tugas PR aja untuk kuis yang sudah dipelajari hari ini. Oke, ada quote dari saya, ini mungkin sering saya bawakan ya. Kuliah itu susah, tapi masih susah perjuangan orang tua nguliahin anaknya. Semoga dengan materi hari ini teman-teman bisa paham bagaimana teman-teman bisa menggunakan atau bagaimana sih cara mengevaluasi rekam medis elektronik. Maka teman-teman tadi bisa menggunakan model yang tadi, bisa menggunakan TAM, AYUDS, apalagi Hotfit, Macline, kemudian ada juga TTV. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih, jangan lupa untuk bisa absen. Saya lupa tadi mengecek, karena saya lihat sudah hadir semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.